Iya, Bola Lovers balik lagi nih sama Futsal Talk, salah satu acara UEFA segmen futsal interview bareng tokoh-tokoh futsal Indonesia. Sekarang gue mau interview nih sama salah satu legenda futsal Indonesia nih. Jadi meskipun dulu main di sepak bola ya di Persija, sekarang setelah main di Persija dia sempat ke timnas futsal dan dia salah satu pemain timnas futsal dari squad timnas futsal pertama. Coba kita hubungin dulu Bang Pepe ya. Bentar. Orangnya belum live nih. Ini futsal talk terakhir ya sebelum kita lebaranan. Udah pada beli baju lebaran belum nih? Bentar. Halo, Cal. Wuih. Sehat Bang? Sehat. Mantap. Lagi di rumah nih, Cal. Lagi di rumah ya? Blackbox. Sorry ya, soalnya lagi panas banget di sini. Ampun, kayaknya mau hujan deh. Iya nih sama kayaknya mau hujan nih. Pulau Gebang ya? Waduh, parah banget nih panasnya. Ampun. Pulau Gebang dekat Bekasi, berarti mataharinya merepet tuh. Iya, itulah. Oke Bang. Oh, jadi kita baju biru lagi kita, Cal. Oh iya, sama baju biru nih, tapi gue Thailand Bang. Thailand FV nih. Iyalah, lu Thailand tentang kalau gue orang Wuhan. Aman ya? Aman, Cal. Aman. Cal. Oke. Bang nih, kalau yang belum tahu nih, Bang Fernando Huta Barat nih selain terkenal sebagai komentator, dulu gue sering lihat Bang Fe jadi komentator. Sebenarnya dulu dia nih salah satu pemain pertama dari timnas futsal Indonesia nih. Jadi angkatan pertama ya Bang ya? Angkatan pertama. Bener-bener angkatan 2002 angkatan pertama 2002 itu pemain timnas futsal tuh pemain sepak bola semua ya Bang ya? Iya, rata-rata emang diambil dari sepak bola karena belum ada kompetisi futsal. Oke Bang. Pertanyaan pertama nih, coba Bang ceritain Bang awalnya bisa kenal sama futsal tuh Bang. Tuh futsal tuh tahu dari mana dulu Bang pas awal-awal tuh? Oke, kalau saya sebenarnya tahu futsal itu bukan di Indonesia ya. Waktu saya pernah main di Liga Hong Kong, dulu saya habis dari Persija kan, saya pernah main di Liga Hong Kong di klub Rangers FC. Dulu tinggalnya bareng sama Rocky Putirai. Rocky Putirai. Beda tim. Ya, kita tinggal satu apartemen tapi beda tim. Nah, jadi ketika di Hong Kong kalau misalnya musimnya musim hujan atau musim dingin gitu, kita mainnya indoor. Nah, di Hong Kong memang lebih mengetahui futsal terlebih dahulu daripada Indonesia kan. Jadi saya terbiasa main di situ. Mainnya juga benar 5 lawan 5, 6 lawan 6 gitu kan, karena memang kita menyesuaikan dengan ukuran lapangan. Nah, pas saya kembali ke Indonesia pas di Hong Kong tahun berapa? Di Hong Kong kenapa? Tahun berapa? Tahun berapa ya? Mungkin saya main di Hong Kong tahun 2001 kalau saya tidak salah. 2001. Belum saya kembali. Oke. Gitu. Jadi 2001 Bang Fe main di Hong Kong sama Bang Rocky Putirai, terus Bang Fe balik. Bang Rocky tuh masih ada di Hong Kong ya? Masih, dia masih lanjut sampai terakhir kan dia kan yang tim sampai jebol yang lawan AC Milan ya. Kenapa? Sampai jebolin gawang AC Milan ya? Iya, itu yang kicil lawan AC Milan tuh. Iya. Oke, terus jadi setelah itu kenal futsal itu emang peraturannya waktu di Hong Kong tuh memang main futsal waktu itu Bang? Apa cuman kayak main sepak bola biasa tapi di indoor gitu Bang? Ya, kalau waktu pas di Hong Kong memang kita main bola biasa karena lapangan tidak bisa dipakai, main bola biasa, tapi aturannya ya bukan aturan futsal. Aturannya saya baru tahu di mana di Indonesia. Ya, ada Mas Dimas. Halo Mas Dimas. Salam bos. Ada Mas Dimas ya. Pasti mau nanya-nanya lagi nih Mas Dimas deh. Oke. Jangan nanya yang berat-berat bos. Terus berarti dari liga tuh langsung ke timnas ya Bang ya? Dari liga mana nih? Dari bola itu. Nah, itu 2002 berarti langsung diundang ke timnas ya Bang. Itu gimana ceritanya Bang waktu itu bisa langsung ke timnas tuh?
Iya, jadi dulu itu sebenarnya memang yang namanya pertandingan futsal udah ada sebenarnya, Cal. Tapi itu penyelenggaranya cuma buat anak SMP, anak SD Oh, SMP. Nah, dulu itu yang mengadakan itu pertama sekali itu almarhum Bung Roni Patinasarani. Nah, so kalau oke. bisa dibilang bapak futsal itu adalah Om Roni, karena Om Roni yang pertama kali mengenalkan futsal ke Indonesia. Nah, itu diawali dengan turnamen-turnamen futsal untuk anak-anak pelajar SD sama SMP. Gitu. Nah, ternyata singkat cerita, ternyata Indonesia ditunjuk sebagai host lah, jadi tuan rumah untuk Piala AFC 2002 di 2002. Jakarta. Nah, akhirnya ya memang karena memang belum ada namanya kompetisi futsal resmi yang ada, akhirnya memang pemain-pemainnya direkrut dari lapangan hijau, sepak bola gitu ya. Salah satunya mungkin ada Dian Kumena, terus ada juga Panji Selengkang yang sekarang jadi asisten Widodo di mana Persita. Pokoknya semua pemain sepak bola lah. Ada Listianto Harjo ya kipernya waktu itu ya Bang ya? Gak ada Hamka juga. Cuman dulu Hamka kabur dari TC gara-gara Kenapa tuh Bang? fisik. Latihannya berat. Dulu kan pelatihnya kan pertama sekali kan Sartono Anwar ya? Suatman Imam. Nah, Sartono Anwar sama Sartono itu bapaknya Novalianto. Iya, benar. Jadi asistennya Sintayong. Iya. Oh, jadi, gitu. Pelatihnya mereka berdua. Nah, karena mereka berdua memang belum pernah punya pengalaman di futsal, akhirnya mereka dikasih kesempatan untuk kursus singkat di AFC. Jadi dalam waktu 5 hari mereka udah dapat kursus pelatihan sertifikasi. Akhirnya latihannya kayak sepak bola gitu ya, namun di lapangan futsal, buset dah. Jadi nggak tahu apa-apa tuh ya Bang? Kenapa? Tuh nggak tahu apa-apa ya Bang? Maksudnya ini futsal apaan gitu? Atau udah pada tahu semua? Ya. Belum lah, justru malah kita mendapat edukasi itu ya pas masuk TC yang langsung di situ dapat edukasinya mengenai aturannya, semua segala macam. Jadi ya memang benar-benar orang-orang yang ada di dalam futsal pertama memang benar-benar buta sama futsal gitu. Tapi itu tesnya berapa bulan Bang? Kenapa? Tesnya berapa bulan waktu itu Bang? Tesnya kita cukup lama, kita pernah juga kita sampai ke mana? Kita ke tes ke Thailand, kalau nggak salah kita uji coba di sana, nggak pernah menang, ya kan? Nggak pernah menang itu? Nggak pernah menang. Udah gitu TC terakhir kita di Gresik, itu dulu masih kalau nggak salah masih Pak Agung Gumelar yang ininya ketua organisasinya. Nah pas dari Gresik barulah kita ke Jakarta sebelum masuk ke Piala AFC-nya. Di Gresik kita juga cukup lama itu. Oh jadi sebelum masuk AFC itu kalau nggak salah Oktober ya Bang ya? AFC 2002-nya tuh kalau Oktober. Berarti itu udah lama juga ya Bang ya? Waktu itu. Kita TC lama. Oke, itu waktu itu pas masuk TC itu Bang. Maksudnya dulu pernah ikut seleksi timnas sepak bola nggak sih Bang sebelumnya? Dulu saya pernah kepanggil untuk timnas sepak bola itu di usia 15 tahun dari Popia Haornas. Dari pelajar itu saya pernah masuk di dalam squad untuk seleksi. Nah di situ pas masuk saya ternyata di situ di tahun itu banyak pemain dari Haornas yang kiri umur. Yang kiri umur, terutama dari Sumatera Utara. Jadi akhirnya untuk tahun itu kita di drop, tidak ada tim nasional U16 pada saat itu karena banyak terindikasi kiri umur. Nah setelah itu di era pelatih Rusdi Bahalwan waktu saya main di Persija, saya juga pernah masuk tuh nominasi untuk masuk di timnas senior. Sampai ketika itu senior saya Widodo Ceputra berkali-kali bilang, PV kamu siap-siap karena nanti akan dipanggil Om Rusdi karena rumornya begitu. Nah akhirnya dari 3 pemain yang waktu itu masuk nominasi terakhir ya, pemain terakhir yang masuk nominasi untuk bergabung di timnas senior itu ada pemain dari Bandung itu Persib ya, Yaris Riyadi, satu lagi Jatmiko dari Persebaya, terus sama saya dari Persija. Nah tapi dari 3 ini ternyata yang jadinya diambil sama Coach Rusdi yaitu si Jatmiko, karena mungkin Jatmiko kan anak didiknya di Persebaya ya, jadi udah lebih banyak mengenal karakternya. Jadi saya sama Yaris Riyadi itu di drop gak jadi masuk timnas sepak bola senior. Oke, berarti tahu-tahu masuk timnas senior tapi di futsal tuh Bang. Itu gimana rasanya Bang waktu itu ketemu sama pemain-pemain bola tapi ada di timnas futsal tuh Bang? Itu pada nanya nggak sih ini gue lagi di mana sih, lagi ngapain gitu? Waktu itu pada bingung nggak sih atau gimana Bang? Awal-awal tuh. Ya waktu itu lagi itu kan kebetulan kan juga kan yang ini kan apa namanya yang dulu ketua BSN apa kalau nggak salah, bukan BSN itu namanya, dulu namanya Komite Futsal kalau nggak salah ya.
Nah, departemen, masih departemen dulu, departemen futsal dulu. Ya, Roni Pangemanan, terus akhirnya kita semua memang anak-anak ini udah saling mengenal karena kita udah pernah berlawanan di lapangan ya. Nah, itu akhirnya karena kita dikumpulkan ya untuk pertemanan sih udah nggak asing lagi, tapi memang untuk permainannya ini yang benar-benar kita baru sekali merasakan hal yang janggal gitu karena main futsal karena aturannya juga yang berbeda. Cal, ini nggak enak banget Cal, itu mendingan di blok aja Cal, nih ada yang ngomongnya. Oke Bang, terus lanjut Bang, gimana Bang? Kenapa? Ya lanjut. Ya, udah setelah itu kita emang akhirnya kan sama-sama belajar bagaimana kita mengenal futsal sama-sama, tapi akhirnya ya syukur juga semuanya anak-anak bisa cepat juga adaptasi dan kita selama bermain di tim nasional futsal itu yang jarang-jarang menang, akhirnya pada saat di Piala AFC kita masih bisa menang lawan tim dari China Taipei gitu. Memang grup kita waktu itu berat juga sih, di grup itu ada kalau nggak salah ada Uzbekistan, ada Jepang apa Iran dari grup kita ya, kayak gitu. Saya lupa grupnya apa. Ada Cina itu ya Bang. Kali. Ya, kita menang 1 kali doang. Waktu itu menang sekali lawan Cina kalau nggak salah Bang, bener nggak Bang? Waktu di fase grup tuh. Iya. Cina Taipei. Tapi dulu itu kabarnya Cina Taipei itu bukan tim ini, bukan tim terbaik dari Cinanya sendiri, karena itu dari Cina Taipei itu kayak regionnya lah, dari region kayak dari provinsi Bang ya? Jakarta ini kan ya provinsi. Jakarta kan ada 5 misalnya, Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Nah, ini mungkin itu perwakilan dari Jakarta Pusat lah. Mungkin karena dulu bosnya yang punya itu mungkin dari satu regional itu. Oke. Berarti Bang Roni Patinasarani itu Abang Fe sendiri mengaku ya dia bapak futsal banget ya Bang ya? Bapak futsal Indonesia ya Bang? Iya, almarhum memang benar-benar dia juga legenda juga di sepak bola. Tapi kalau untuk futsal pun dia juga merupakan salah satu orang yang berjasa lah untuk membawa kita ke Indonesia. Makanya kalau selama ini ada rumor-rumor si A, si B adalah bapak futsal Indonesia, saya pikir itu siapa sih? Oke Bang, mau tanya nih, jadi sebelum ada AFC tuh futsal tuh kan antar SMP, bener nggak sih Bang? Dulu itu ada 98 atau sebelum 2000-an itu ada turnamen antar mahasiswa gitu Bang? Kalau yang iya, Abang ada. Nah itu iya, setelah kalau nggak salah setelah kita selesai di Piala AFC itu baru banyak tuh, karena udah ada Piala AFC, akhirnya itu berkembangnya justru malah menjamurnya ke kalangan mahasiswa. Udah mulai banyak turnamen, udah mulai juga banyak kayak IO yang bikin, salah satunya juga Pak Andi Zamzami ya. Satu IO pertama yang menyelenggarakan futsal ya. Dan juga bola lob juga merupakan salah satu yang pertama sekali ya, gue tau banget dah bola lob awal-awalnya. Siapa Cal? Bosnya Cal? Bapak Panto. Iya. Datang TC di Semanggi datang, terus ya begitulah pokoknya luar biasa, dari tadinya cuma media dia cetak pertamanya ya. Iya, enggak kayak luar biasa. Iya, top lah. Bang, terus dari timnas tuh Abang setelah AFC 2002 itu gimana Bang? Perasaan Abang sama futsal sendiri Bang waktu itu? Waktu itu saya sebenarnya langsung menikmati ya dengan futsal ya, karena saya juga melihat futsal ini sangat menarik ya. Di sini bagaimana kita lihat orang yang memang bermain itu mempunyai skill individu yang bagus ya, teknik yang bagus, juga aturannya juga memberikan keringanan buat pemain untuk bisa ekspor dia punya skill individu ya. Jadi saya benar-benar akhirnya terus jadi cinta sama futsal. Cuman memang salah satu penyebab juga kenapa saya bertahan di futsal, ketika itu tidak lama orang tua saya kan meninggal nih, ayah saya nih. Terus akhirnya mama saya bilang, ya udah jangan main sepak bola lagi, karena kalau sepak bola kan pasti kan kalau saya dikontrak di tim daerah, pasti saya kan akan lama tinggal di daerah itu ya. Jadi ninggalin orang itu saya. Jadi saya ikuti apa omongannya, dan akhirnya saya bergabung deh sama tim Masteran tuh pertama sekali. Jadi 2002 setelah AFC itu kan cukup lama Bang. Jeda setelah itu ada liga gitu kan, itu 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 baru ada liga kan Bang, 2006, 2007 itu kan. Nah itu di rentang waktu itu Bang P itu udah memperkuat klub atau bagaimana Bang? Di rentang waktu itu belum ada klub juga yang itu dipersiapkan liga, Cal. Tapi tim nasionalnya kan berjalan terus, Cal. Oh, berjalan. Termasuk Bang P juga ya? Ikut ya? Iya. Nah, yang berjalan kan ada agenda AFF, ada AFC. Jadi itu berjalan. Nah, akhirnya
setelah 2002 itu mulailah diselenggarakan yang namanya kompetisi turnamen futsal mahasiswa. Nah akhirnya memang setelah 2002, 2003 seterusnya pemain-pemain mahasiswa inilah dari kompetisi mahasiswa yang diambil rekrut untuk ke timnas futsal gitu. Baru muncul di 2003 tuh ada Sayan, Andri Irawan, ada Ricardo, Yosadi, gitu-gitulah. Dari UNJ sama Stay gitu ya bang ya? Dari Jakarta. Iya. Betul, iya. Banyakan dari sana. Kalau Perbanas dulu belum ada apa-apanya sih sebenarnya, belum panggil-panggil. Oke bang, terus lanjut abang waktu itu main pertama kali di Mastran ya bang. Nah bang, bisa diceritain nggak bang? Itu salah satu tim yang ya susah dicari di Google nih bang. Ini Mastran ini awalnya gimana sih bang? Dia kan tim perhubungan ya, BUMN. Nyarinya di air. Gimana tuh bang? Ya jadi dulu kebetulan memang kita masuk di Mastran itu pelatihnya Bang Dadang ya sama Pak Suaryanto kalau nggak salah deh ya, Pak Suaryanto. Terus kita latihan juga di Priuk gitu kan. Terus ya kalau saya lihat memang dulu ini sebenarnya Mastran ini cikal bakal juga yang jadi ke Pelindo ya. Jadi itu. Jadi kan Mastran itu kalau nggak salah seperti kayak apa kayak anak perusahaan Pelindo ya. Oh kayak JICT-nya gitu ya bang ya? JICT gitulah. Nah akhirnya berubahlah ke Pelindo. Nah, saya juga main di Pelindo juga pada saat itu kan. Nah cuman kalau Mastran ini memang kalau saya dulu pemain-pemainnya juga cukup bagus-bagus ya. Ada Ayan, ada Andi Peketa, ya cukup berkualitas lah. Memang dulu kita kalau nggak salah di liga pertama lolos sampai Final Four juga, tapi nggak sampai juara. Ya kalau nggak salah yang bola ya, yang pertama. Iya, yang bola. TC itu persiapannya gimana bang Mastran itu di Jakarta Utara juga atau gimana bang? Mastran dulu itu? Dulu kita nggak ada TC, jadi kita latihan pulang pergi aja karena latihannya di GRJU tuh di Gor Jakarta Utara. Kita latihan pulang pergi aja, datang latihan pergi, kecuali kalau misalnya pada saat sudah berangkat ke event misalnya ke seri 1, 2, 3 ya kita tinggal sama-sama. Oke, berarti ini pengetahuan juga nih. Jadi Mastran itu salah satu cikal bakalnya Pelindo karena pelatihnya tuh Coach Dadang ya waktu itu ya. Coach Dadang Iskandar ya. Oke, bang itu waktu 2006-2007 itu abang top skor ya? Iya. Oke. 2007. 2006 bukan top skor, saya pemain terbaik. Oh, pemain terbaik ya benar. Itu bang bisa ceritain nggak bang persaingan di liga waktu itu bang? Iya, kalau untuk yang pertama sih kalau saya memang ada perkembangan yang cukup bagus ya dari klub-klub ya, kayak misalnya Biang Bola, udah gitu dulu apalagi sih ada klub-klub kayak Mutiara Hitam ya, Mutiara Hitam. Cosmo Elektrik ya kalau nggak salah ya. Tapi saya lihat di situ di tahun pertama itu memang semua klub-klub lagi berusaha menjajaki juga bagaimana menjadi tim yang bagus ya, terutama juga dengan bagaimana perekrutan pemain-pemainnya. Kalau saya lihat sih kompetisi dari tahun pertama juga sangat menjanjikan ya, sangat bagus. Tapi kalau memang kita lihat dengan kualitas sekarang dengan yang namanya banyak support juga dari federasi, ditayangin TV, makanya mungkin banyak orang sekarang nggak kenal pemain dulu ya, karena dari TV. Tapi kalau untuk kualitas kompetisi sendiri dengan kualitas pemain-pemainnya itu juga cukup bagus. Waktu itu ada Produta SA Bandung ya bang di liga awal. Nah itu abang tahu nggak bang? Itu klub siapa pemainnya, terus dia dari mana? Itu abang masih ingat nggak sih? Udah nggak ingat ya bang ya? Udah nggak ingat gue Cal. Gila lu gue udah tua Cal. Tapi ya awet muda nih kelihatannya nih. Salah. Latihan terus gitu. Main sama anak muda. Iya bener. Bang lagi nih. Terus setelah di Mastran itu abang ceritain dong bang. Itu setelah itu abang kemana aja? Terus waktu itu juara juga sama Harimau Rawa kan. Itu gimana bang perjalanannya waktu itu bang? Ya dulu setelah dari Mastran akhirnya bubar. Terus ada Pelindo, kita main di Pelindo gitu ya. Kita main di Pelindo memang juga sama juga nggak terlalu signifikan hasilnya. Karena dulu tentu memang juga mereka merekrut secara open seleksi juga ya. Nah tapi belakangan setelah itu baru mereka merekrut pemain yang akan dimasukkan menjadi pegawai. Nah itu baru masuk terus yang namanya si Socrates and the Gang lah. Itu yang pertama kali grup mereka menjadi karyawan di ini kan di Pelindo. Nah setelah dari situ saya akhirnya kan pindah ke
Masran, ke Harimau Rawa. Nah di Harimau Rawa, sorry dulu waktu itu si Caca belum masuk ini di Pelindo. Belum. Dia masih main juga di Dartono ya bang? Awal-awal ya? Ya betul. Nah terus akhirnya saya masih main juga di Harimau Rawa sama Caca, sama si Kaisar, sama Sandi Omen, terus sama siapa lagi ya, banyak lah, Haidar ya. Dan kita akhirnya untuk pertama tim itu ikut di dalam kompetisi dan langsung juara. Dan itu sebenarnya agak unik juga, Cal. Kenapa tuh bang? Jadi kita nggak digaji, Cal. Iya, yang nggak digaji. Kata udah cerita deh. Kata udah cerita kan? Nah, itu kita nggak digaji. Cepat mau boykot tuh bang berarti bang? Mau boykot. Jadi kita latihan kalau nggak salah di CD itu. Latihan juga asal-asalan aja itu persiapan tuh. Sementara tim-tim lain sudah siap kan. Kita latihan di CD, udah. Karena saya juga waktu itu sebagai kapten, saya jadi tumbalan lah. Saya kan selalu jadi orang yang jadi bad person lah kalau di tim ya. Iya, pokoknya abang yang juru bicara ya. Ya, karena saya selalu yang harus menghadap sama manajemen untuk menegakkan hak pemain lah ya. Karena kapten ya itu tugasnya, walaupun akhirnya dicap jelek, ya mau nggak mau kita harus jalan teman-teman kan. Iya. Akhirnya sebelum kita masuk ke hotel penginapan, itu kita dibayar, Cal, sampai di hotel, Cal. Dijanjiin dibayar sampai di hotel. Wah udah, anak-anak biasanya mainnya orang gila semua, Cal. Orang dikasih uang ngepok, gila nggak? Langsung ngepok ya? Cash ya? Kenapa? Cash ya? Cash, langsung, Cal. Langsung orang udah mainnya udah kayak dikejar anjing semua, Cal. Lari kenceng semua. Terus menang lawan PLN ya bang? Final ya? Menang lawan PLN. Ya itu ada penalti sampai seluruh pemain nendang penalti itu sampai akhirnya. Sampai kiper-kiper ya? Iya. Oke. Gitu. Oke, terus momen Bang V lah paling berkesan di Liga Pro tuh apa tuh bang? Momen yang paling berkesan di Liga Pro mungkin ya momen pertama kali saya dapat gelar pemain terbaik ya. Karena di momen itu saya sudah kehilangan orang tua saya tuh, ayah saya. Saya kan meninggal 2000. Jadi pada saat saya main di Final Four itu, sebelum akhirnya ada pemilihan pemain terbaik, ibu saya nonton. Nah jadi pada saat saya dapat piala pemain terbaik, saya langsung datengin ibu saya, langsung naik ke atas, naikin tribun, saya kasih buat ibu saya. Jadi persembahan buat ibu saya. Oh jadi pertama kali banget tuh ya bang ya? Termotivasi ya? Oke, terus bilang Dojo, si Mami nanyain saya, bilangnya lagi live gitu, sama ibu. Oke, terus bang di timnas dari 2002 terus terakhir 2011 bang, pensiun ya? Iya. Nah itu 2011. Kenapa tuh bang? Ya, kenapa tuh pensiun bang? Apa udah gak kuat lagi atau gimana? Gini, enggak sih Cal, kalau bilang mau kuat sampai sekarang gue masih kuat, Cal. Jadi artinya saya memang bikin target ya. Bagaimanapun juga saya juga harus berpikir bahwa harus memberikan kesempatan buat yang muda-muda ya, karena juga yang muda juga pasti kan potensinya luar biasa sekarang futsal. Nah yang pertama itu. Yang kedua, saya juga memang sudah wanti-wanti untuk karir saya pribadi. Saya cukup sudah bisa merasakan pemain terbaik di Liga Pro. Saya pernah masuk nominasi 200 pemain terbaik dunia versi futsal planet. Ya. Waktu itu yang terpilih sebagai pemain terbaiknya Falcao. Tapi saya masih dalam 200 nominasi. Terus saya sudah mendapat gelar juara bersama timnas futsal Indonesia 2010 ya. Terus saya sudah main di SEA Games, saya sudah main di PON. Nah itu sudah selesai karir saya. Karena terakhir saya main di PON juara 2 kan, sekali lawan Sumbar di PON Riau ya? PON Riau. Oh jadi memang SEA Games itu istilahnya udah ini milestone-nya udah saatnya ya bang ya? Waktu itu bang? Iya. Oke. Iya. Terus lanjut waktu itu melatih ya bang ya? Iya, melatih. Oke. Melatih itu pertama kali apa tuh bang? Maksudnya di kepelatihan tuh waktu itu bang? Oh, kalau untuk di kepelatihan saya pertama sekali megang perbanas ya. Di perbanas saya megang perbanas cukup lama juga. Terus setelah itu untuk karir di pelatih pro saya di PLN ya. PLN itu waktu itu masanya memang sangat sulit, di mana memang kita tahu ya PLN selalu kan merger dengan Cosmo yang di mana memang sudah sudah ada dari Cosmo, jadi memang mereka sudah padu. Masuklah saya
dengan gerombolan yang baru, bikin open seleksi segala macam gitu, sampai akhirnya kita juga membentuk satu tim. Kalau lihat dari prestasi sebenarnya cukup bagus ya, dari seri 1 pun kita juga cukup signifikan hasilnya. Memang kita di seri terakhir di Bandung yang kita gagal, kita jadi urutan 3, jadi tidak bisa lolos sampai ke Final Four ya, kita disalib waktu itu. Nah akhirnya kita nggak lolos. Nah memang di masa-masa seperti itu memang buat saya pribadi memang masuk ke dalam ini ya, ke dalam satu dilema di mana memang dari pelatih pertama kali di tim Liga Pro ditambah dengan harus melatih tim ke kelas elektrik gitu, yang setiap musim harus selalu masuk di Final Four. Tapi kalau melihat dari kondisi pemain yang saya pilih waktu itu, sebenarnya kita potensinya bagus, sangat bagus ya gitu. Jadi memang itulah namanya garis tangan, memang tidak membela saya lolos. Nah di tahun berikutnya sebenarnya PLN itu mau diteruskan gitu ya, mau diterusin. Saya sudah rekrut pemain, sudah latihan di Tifosi, udah lama latihan, bahkan yang sempat nombok itu ya Bang. Ya 9 orang Cal tinggal di rumah gue Cal, lu bayangin Cal, rumah gue jadi kayak mes, sama 9 orang tinggal di sini, termasuk Monte, termasuk Endo dari Papua, ya ada juga Coy, pokoknya 9 orang itu hidup di sini, gue yang tanggung, semua makan gue yang tanggung, gue nombok, akhirnya itu bubar, waduh. Ya aduh, bubarnya kalau nggak salah waktu rame-rame lagi timnas waktu itu uji coba itu kalau nggak salah Bang ya, yang di Tifosi ya Bang ya. Latihan sebelahan, benar, sebelahnya timnas latihan, sebelahnya PLN lagi latihan. Aduh parah banget. Nah tapi nggak apa-apa lah, memang itu memang udah garis tangan begitu, nggak ada masalah. Iya. Nah terus setelah itu memang saya akhirnya kembali berkarir di PON Jawa Timur ya, di PON Jawa Timur. PON Jatim ya, 2016 itu Bang ya. Ya, kita di Bandung kita dapat peringkat 3 ya. Kita kalah di semifinal lawan Malut. Kita kalah lawan Malut. Tapi kita akhirnya menang lagi lawan DKI di gitu. Susah nggak sih Bang? Abang kan jadi pelatih nih. Susah nggak sih Bang ngatur-ngatur pemain-pemain baru inilah yang istilahnya dulu kalau Abang tuh sama si Caca, Jailani, terus sekarang tiba-tiba Abang nih ada Andika Riki, ada si siapa lagi itu pemain PLN, ada anak-anak Papua. Itu gimana Bang waktu itu Bang? Rasanya Bang? Ini waktu di mana nih? Waktu di PON Jatim juga, di PON Jatim juga. Masalahnya kan itu pemain-pemain muda lah Bang. Itu gimana Bang waktu itu Bang? Kalau saya sih sebenarnya kalau saya sebagai pelatih sebenarnya bukan cuma ini ya, bukan cuma sebagai orang yang selalu mengurusin teknis anak-anak di lapangan. Saya lebih banyak kepada ini ya, pendekatan secara psikologis Cal. Dimanapun saya jadi pelatih, saya selalu mendekati pemain secara psikologis. Jadi akhirnya membuat mereka nyaman sama saya, sehingga akhirnya kita bisa kerja sama kayak gitu Cal. Jadi lu bayangin aja 9 orang tinggal di rumah saya ya, itu memang mereka jadi kayak adik saya sendiri. Jadi itu mereka benar-benar nyaman sama saya. Terus yang kedua, ketika pun saya pada saat juga melatih di PON Jatim itu juga sama. Saya juga harus menjadi psikolog bagi pemain. Saya bikin kayak satu sesi pertemuan, ngobrol apa, saya bikin kayak sharing apa. Jadi mereka benar-benar nyaman. Jadi kalau saya mungkin boleh ditanyain lah sama anak-anak yang pernah sama saya bagaimana kalau saya cara megang mereka di satu tim. Cuma memang karir saya untuk di tim pro mungkin memang saya tidak banyak karena saya baru sekali megang elektrik. Karena saya juga mungkin orangnya tipikalnya bukan orang yang selalu mencari pekerjaan melalui CV yang disebar. Kalau memang ada yang mau ngajak, ayo, kalau nggak ini nggak apa-apa gitu. Oke, berarti itu yang bikin Abang awet muda ya, pendekatan psikologis ya. Jadi ikut bergaul ya Bang? Bergaul. Oke Bang, terus di PLN, terus di PLN bubar, terus Abang diriin akademi ya waktu itu ya Bang ya? Ya, saya bikin akademi. Jadi gini juga, saya juga memang sengaja saya pengen dedikasikan saya punya kemampuan untuk anak-anak muda lah ya, untuk pemain muda. Saya bikin akademi itu barengan sama Elektrik PLN. Ya, pertamanya Cal itu luar biasa Cal. Kita punya peserta itu hampir 350 Cal. Jadi kalau latihan itu harus selalu pakai dua lapangan terus, dan itu isinya full. Nah, ketika kita bubar lepas dengan Elektrik PLN, mereka nggak tahu lagi tujuan yang mau kemana, karena mereka berharap masuk pada ada targetnya main di Liga Pro melalui tim seniornya gitu. Tapi karena itu akhirnya memang tidak berjalan seperti yang kita harapkan, PLN bubar timnya. Akhirnya banyaklah mulai yang tergerus anak-anak keluar karena memang mereka pikir, wah gue latihan aja nanti akhirnya juga nggak ada tujuannya begitu. Jadi akhirnya banyak yang keluar, sehingga akhirnya
banyak berjalannya waktu, banyak yang ini juga kan yang nggak bayar ini segala macam, akhirnya saya nombok juga akhirnya sekarang bukannya akademi, saya bikinnya sekarang jadi PH private skill, jadi hanya private skill doang, jadi yang mau berapa orang yang saya latih gitu, jadi saya tidak mau fokus dengan pembentukan satu tim yang besar lagi. Oke Bang, ini balik lagi ke liga nih Bang. Kalau Abang lihat liga musim-musim inilah istilahnya dari 2014 kan sudah ganti ke FFP nih Bang. Dan liganya menurut kita sih udah makin bagus, ada di TV dan lain-lain. Kalau menurut Abang nih liganya gimana nih di zaman sekarang ini? Ya kalau saya ngeliatnya emang ya setuju ya. Memang apalagi juga saya juga sering komentarin, kalau saya komentarin secara langsung kan ngeliat juga bagaimana semua yang ada di dalam lapangan ya. Kalau saya sih sangat setuju dengan perkembangan sekarang yang benar-benar ditopang dengan dari segala sisi ya. Tempat juga lebih ceritaannya. Kalau media online dari Bola Love, kalau TV-nya dari MNC. Cuman kalau saya memang ada juga beberapa juga. Dimanapun juga pasti ada celah yang memang harus diperbaiki. Ya betul. Kualitas pertandingan lebih bagus kalau memang kita melihat wasit pun harusnya bagus ya. Jadi mungkin ini yang pencerahan saja, mungkin berapa kali kemarin juga banyak kejadian kan. Kemarin yang belum akhirnya terhenti karena COVID ini. Jadi kalau saya yang begitu banyak yang terjadi adalah keputusan wasit yang membuat suasana dalam lapangan jadi tidak bagus gitu loh. Ya. Jadi mungkin saya cuma bisa berpesan. Itulah mungkin yang bisa menjadi satu pembenahan lebih lanjut, karena kalau semua aspek sudah diperbaiki, pasti akan menjadi juga tercipta nanti tim nasional yang semakin bagus. Gitu. Oke, sama satu lagi mungkin yang tadi Abang singgung ya, klub pusat tuh nggak ada pembinaannya, jadi ini akademi bingung mau ke mana nih setelah ini, betul nggak? Wah bisa juga nih akhirnya. Terus sekarang lu yang nggak betul berarti lu, udah pindah ke kamar nih, kepanasan gue di bawah. Aduh. Oke Bang, lanjut ya Bang ya. Update sekarang di kamar. Ya panas di bawah, gue nungguin lu, aduh. Oke Bang, lanjut Bang. Terus liga kan udah nih, timnas gimana nih Bang? Kalau menurut Abang nih? Kalau timnas menurut saya sekarang sih yang di eranya Kensuke ini udah semakin bagus ya, udah ngeliatan gimana filosofi bermainnya, bagaimana juga pattern dan juga cara pemilihan pemainnya juga sangat profesional saya lihat ya. Dengan kinerja dari Ken ini saya pikir memang patut untuk bisa diberikan support ya, dukungan. Ken juga bisa maksimal untuk bisa terus mengembangkan dia punya kemampuan untuk bisa membuat timnas Indonesia semakin bagus ya. Oke Bang. Terus langsung aja nih best 5-nya Bang. Ini kalau Bang P kan udah ngalamin 2 zaman nih, tua sama muda nih. Nah best 5-nya yang zaman tua nih siapa nih? Kiper sama pemain lapangan. Kalau untuk kiper Yos Adi. Kalau untuk angkornya saya pilih Caca. Bukan pembalas ya, memang Caca. Bukan pembalas. Ya. Caca. Terus di flanknya itu ada si Ohorela sama Jelani. Ohorela nih, memang salah satu pemain underrated juga nih Bang ya. Ya itu kepingannya dia halus banget tuh pokoknya dia kalau misalnya karena waktu pas yang terakhir di karir saya waktu pas di SEA Games lawan Malaysia terakhir kita rebut juara 3, itu salah satunya gol saya yang cetak, Rela cetak 2 gol, itu golnya berkelas, dan salah satunya gol itu juga assist dari Sayan ya. Nah untuk itunya pivotnya saya pilih Sayan. Oke, pivotnya Sayan berarti Yosadi, Caca, Ohorela, Jelani, Sayan ya? Ya. Oke, terus Bang P kan juga ngamatin nih futsal sekarang ini. Siapa Bang? Ya. 5 terbaiknya Bang? Kalau untuk yang ganti yang muda-muda? Ya. Yang sekarang? Kalau saya lihatnya untuk kiper, kenapa saya melihat perkembangan Nizar cukup bagus ya. Nizar ya? Dengan Nizar ya. Mungkin di kiper ada Nizar. Terus kalau untuk di angkor, sebelum Suni cedera, saya pikir Suni merupakan juga angkor terbaik ya. Nah, saya prefer ke ini. Terus ya untuk flanknya ada Iqbal sama ada Runtu Boy. Untuk pivotnya saya lihatnya di Evan Somelina. Evan ya? Potensi dia ya? Potensi. Oke. Terus selanjutnya kita tanya, kita udah ngumpulin nih Bang, pertanyaan-pertanyaan netizen nih.
Salah satunya ada nih, siapa waktu itu ada nih dari Nur Adi Sapiadi. Halo Siapa yang Dewangga. Apa tuh, Kak? Halo Dewangga, ada yang dari apa? Kenapa? siapa waktu itu yang perintah elektrik PLN untuk warnai rambut? Nah, itu waktu Liga 2016 ya Bang ya. Memang salah satu tim yang paling unik tuh. Kenapa waktu itu semuanya jadi bule Bang? Ya oke. Jadi gini ceritanya. Waktu pada saat kita tekan kontrak semua anak-anak di kantor PLN, saya kan memang dari dulu kan tradisinya kan rambutnya kan di blondie ya, di highlight. Dari zaman saya sepak bola saya sama kayak Rocky Putirai, pasti rambutnya di highlight lah. Nah terus pas kita lagi di sana nongkrong sama Pak Yeriko, sama orang-orang Pak Rizky, orang Pak Santo, pokoknya orang-orang bos-bos dari PLN, terus terbersihlah rencana itu kan, gimana kalau tim kita semuanya rambutnya dicat kayak pelatihnya, dibilang gitu. Bilang, wah menarik juga nih, kan pernah juga dulu Piala Dunia ada tim Rumania kan, semuanya rambutnya dicat kan ya. Iya. Udah, oke. Akhirnya itulah awalnya kenapa akhirnya kita memang ngecat rambut. Itu kan bukan mau gaya-gayaan, cuma menunjukkan bahwa kekompakan dari tim kita gitu loh. Jadi tim elektrik itu kompak ya. Ya, jadi menunjukkan kekompakan kita. Dan ternyata yang pertama memang belum pernah di highlight, setelah topas gitu yang kulitnya hitam, semua akhirnya mau juga. Jadi ini semua tuh Bang ya, rambutnya kuah lontong semua ya. tapi memang itu jadi risiko, Cal. Risikonya adalah ada aja lah namanya netizen juga yang pasti yang nggak suka. Kalau udah kalah pasti lu menang gaya rambut doang ya gitu, biasalah. Jadi memang itu semua buat kita juga jadi dilema juga, tapi menjadi pemicu semangat juga untuk menunjukkan bahwa itu bukan salah satu sebab kalau kita kalah gitu. Itu kekompakan aja ya, simbol kekompakan nih Bang ya. Iya, hanya pure kekompakan doang. Oke. Terus ada lagi nih, Damar Nur. Pendapat Bang V tentang Coach Kensuke gimana Bang? Coach Kensuke, tadi saya udah jelasin ya. Coach Kensuke saya pernah berhadapan juga dengan dia waktu pas Piala AFC, nggak tahu tahun berapa, saya lupa juga. 2004 ya? 2004 mungkin ya. Nah, dia juga punya kualitas yang sangat baik ya. Dia juga bisa menjadi leader di timnya dia, walaupun pada saat itu kalau nggak salah bukan dia kaptennya ya. Nah, dengan kualitas yang mumpuni dan juga pengalaman juga pernah main di Liga Spanyol, saya pikir kualitas dari Kensuke memang perlu kita berikan kesempatan untuk terus memberikan sentuhan buat tim nasional kita, karena kan memang orangnya dia yang ada di otak cuma kerja, dia memang maunya kerja menunjukkan profesionalismenya. So nanti kalau yang kita nanti melihat ada kegagalan lagi, ya patutlah baru dievaluasi gitu loh. Jadi jangan, netizen ini kan semuanya kan orang-orang kan yang paling jago untuk mengkritik ketika ada kesalahan atau apa. Jadi kita yang ada di tim nasional, kita sebagai pemain, kita tahu bagaimana kapasitas kita dan pelatih kita untuk memberikan yang terbaik buat timnas. Nggak ada yang mau kalah di timnas, itu pasti. Iya. Gitu. Oke. Terus ada lagi nih Bang. Bang, kalau elektrik comeback, Bang V comeback nggak? Ya, kalau memang diberikan kesempatan, kenapa enggak gitu. Sebenarnya saya sebenarnya juga sebelum Liga besok udah ada juga sih beberapa yang buka omongan bertemu untuk mungkin mau diminta nanganin timnya, tapi masih rahasia lah ya. Jadi mudah-mudahan nanti tahun depan ini saya bisa comeback lah untuk di Liga. Oke. Terus ada lagi juga nih. Halo Feli Lohi. Ini aku ditonton sama Feli. Hai. Jangan pacaran di sini dong. Hai Mbak Feli. Pacaran itu bukan diskusi. Bang, terus tipsnya buat pemain yang lagi ngerintis karir di futsal nih Bang, gimana Bang? Kalau pemain banyak juga, saya juga terus banyak banget yang nge-DM saya juga minta tolong untuk dilirik minta tolong saya juga untuk masukin ke tim Liga Pro, cita saya apa gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi saya cuma bisa berpesan buat teman-teman semua adik-adik sekarang ini yang benar-benar ingin meniti karir di futsal, ya kalau emang itu passionnya di situ, jangan setengah-setengah, tetap terus gali kemampuannya, gali ilmu di futsalnya juga. Mudah-mudahan bisa dapat kesempatan untuk bisa trial atau mungkin bisa bergabung sama tim-tim Liga Pro, sehingga akhirnya mereka punya potensi untuk mengembangkan ke tingkat yang lebih tinggi. Cuman begini Cal, sayangnya sebenarnya dulu itu ada wacana dari federasi untuk mengadakan setiap tim yang bermain di Liga Pro itu harus mempunyai akademi. Nah, makanya dulu Elektrik PLN akhirnya bergabung dengan saya P8 untuk membentuk itu. Jadi itu salah satu syarat. Sebenarnya itu satu hal yang bagus. Kenapa? Jadi akhirnya setiap anak-anak mungkin yang mempunyai passion untuk bisa main di Liga Pro, mereka ada wadah untuk dibina dulu. Nah,
Cuman kan memang kan federasi kan tidak menyelenggarakan yang namanya under 21 yang klub di akademi klub ya yang pro. Kan cuma bola lot yang bikin waktu itu ya. Bola lot yang mewakili dari penyelenggaranya. Nah itu sudah bagus sebenarnya. Cuman kan kadang-kadang juga yang bermain mewakili misalnya nih ada tim misalnya Kaimana dulu. Tapi yang main bukan tim dari Kaimana. Orang-orang cabut-cabutan dari Jakarta lah apa segala macam. Iya. Mewakili tim Kaimana kayak gitu. Itu kan akhirnya kan menurut saya mungkin tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Jadi kalau bisa memang saya bisa berpesan ke federasi, coba itu kembali diangkat lagi ke permukaan untuk mengadakan yang namanya tim-tim akademi dari setiap tim Liga Pro untuk bisa mendapatkan kesempatan lebih banyak. Kayak misalnya lah Famos, coba bayangin. Famos sudah buka berapa banyak cabang di daerah mengadakan akademinya. Ya Black Steel juga mungkin udah ada Black Steel, saya juga tahu Black Steel. Ya Black Steel di Makassar. BTS sudah punya ya. Jadi beberapa tim memang masih belum ada gitu ya, belum ada yang aware dengan itu. Sebenarnya itu penting. Jadi orang-orang yang punya chance untuk atau juga mempunyai keinginan untuk main di Liga Pro, mereka ada wadah pembinaan gitu, Cak. Oke, siap. Oke, Bang. Nih panjang juga nih emang kita udah hampir sejam ya. Bincang-bincang dari 3:30 sampai tadi putus-putus. Bang, jangan lupa ya di videonya. Oke, Bang. Oke, Bang. Terus ini, Cal. Gimana? Belum ditutup, mungkin saya juga secara pribadi, saya kemarin juga sudah berbicara sudah posting di Instagram saya untuk Coach Bonsu. Saya secara terbuka sekarang untuk semua teman-teman futsal semua. Saya minta izin ya. Iya, Bang. Dalamnya untuk Bonsu. Kita nggak pernah menyangka. Iya, benar, Bang. Bilang dari cepat ya. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan, Tuhan sudah menentukan. Juga cuma bisa berpesan buat teman-teman semua, itu bisa terjadi buat siapapun juga gitu. Saya juga sama merasakan kayak Bonsu. Sebelum Bonsu meninggal, ternyata saya pernah dapat info dari teman-teman dari Famos sama Ucup bilang Bonsu beberapa bulan terakhir yang pernah mengeluh mengenai tidak nyaman di bagian dada. Jadi kalau saya boleh berpesan buat teman-teman semua, penganak futsal semua, yang namanya serangan jantung itu tidak mengenal usia. Jadi kalau misalnya ada pernah merasakan hal-hal tidak nyaman di bagian dada, coba langsung diperiksa ke dokter karena itu bisa berindikasi jantung gitu. Kebetulan saya juga sudah pernah. Oh, Bang Fe dulu pernah ya pasang ring ya? Iya, itu saya juga udah pernah pasang ring karena juga saya pernah merasakan hal yang begitu tidak nyaman di dada, saya pasang untuk mencegah supaya tidak mungkin tidak sebenarnya tidak anfal lah. Nah, ini mungkin buat teman-teman semua ya. Terus untuk istrinya Bonsu, saya tuh bersama mudah-mudahan bisa diberikan ketabahan. Dan buat teman-teman dari Famos, semoga tetap semangat ya. Siapapun nanti akan menjadi pelatihnya di Famos, mudah-mudahan Famos tetap memberikan kontribusi yang luar biasa di Liga Pro Futsal Indonesia. Dan pembinaannya tetap jalan ya Bang ya, karena ini pembinaan di Famos Academy banyak daerah ini ya termasuk itu salah satu andil dari mendiang almarhum Coach Bonsu juga ya. Ya itu siap. Itu memang harus tetap dilanjutkan, jangan sampai gitu. Oke, siap Bang. Makasih banyak Bang, semoga di Liga musim depan nih kita bisa lihat Bang Fe lagi nih. Amin, kita juga buat bola lob ya. Oke Bang, sip, terima kasih Bang, sore Bang. Yuk, sama. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya.